Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizalatul Mafiro dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Selamat datang di video UTS saya. Di video ini merupakan bagian dari mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal di SD atau MI yang diampu oleh beliau Ustadz Muhammad Taufik, Magister Pendidikan Islam. Selamat menyaksikan. Jadi soal yang pertama itu akan menjelaskan apa perbedaan dari sejarah kebudayaan dan peradaban Islam menurut para ahli sendiri. Perbedaannya itu terletak pada sejarah kebudayaan dan peradaban Islam menurut para ahli, pada fokus dan bentuk dari manifestasi. Apa itu manifestasi? Manifestasi itu yang merujuk pada bagaimana suatu gagasan atau nilai yang diwujudkan dalam bentuk yang diamati, seperti adanya adat istiadat, seni, perilaku masyarakat. Dan perbedaannya, sejarah kebudayaan itu bisa disebut dengan at-thaqafah yang mencangkup pada nilai seni, sastra, moral yang ada di dalam suatu masyarakat. Kebudayaan ini biasanya berperan sebagai cerminan dari jiwa yang memikirkan dari cita-cita bersama masyarakat tersebut. Sifatnya itu lebih idealis lagi, yang menggambarkan harapan, tujuan, dan aspirasi yang ingin dicapai. Jadi, kebudayaan itu bisa mencermin dalam aspirasi masyarakat melalui berbagai bentuk seni, karya sastra, yang perilaku sosial yang menunjuk pada moral, nilai-nilai yang mereka hargai. Sedangkan peradaban Islam dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-hadaroh. Kan tadi kalau kebudayaan itu disebut dengan at-thaqafah. Jadi kalau peradaban ini disebut dengan al-hadaroh. Peradaban Islam ini berkaitan dengan perkembangan di bidang teknologi serta pembentukan sistem sosial yang lebih rumit lagi. Peradaban Islam itu sudah menjadi bukti kemajuan konteks suatu masyarakat, khususnya dalam ilmu pengetahuan dan tekakikola pemerintah. Hal ini itu lebih dampak pada munculnya sistem administrasi yang baik, teknologi yang canggih, dari pandangan yang berkembang, serta sistem hukum yang kompleks, yang semua ini bisa membantu masyarakat dalam hidup yang lebih produktif lagi. Jadi keduanya itu bisa berkaitan, tapi peradaban itu dianggap sebagai bagian dari kebudayaan yang lebih maju, serta bisa mendorong dalam memperkembangkan kebudayaan itu sendiri. Dengan itu, peradaban Islam itu menjadi wujud nyata dari kebudayaan yang lebih tinggi dalam mencerminkan aspek kehidupan bagi masyarakat. Jadi soal yang kedua itu menjelaskan pemahaman Anda tentang apa itu kebudayaan Islam dan kebudayaan lokal. Kan secara etimologi, sejarah dalam bahasa Arab itu disebut dengan tarikh yang bermakna ketentuan masa. Kata tarikh juga bermakna dalam perhitungan tahun. Dalam Al-Quran, sejarah itu disebut dengan qisah. Sedangkan sejarah terminologi, sejarah berarti keterangan yang telah terjadi di kalangan masyarakat lampau atau masa sekarang. Sejarah kebudayaan Islam itu sebenarnya pengajaran sejarah sendiri, yaitu sejarah yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan bagi umat Islam. Islam itu lahir dalam terus-menerus dalam hidup perkembangan melalui apa? Melalui lintas sejarah itu sendiri. Islam juga hadir dalam kehidupan
sejak orang pertama kali dianut agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sejarah Islam itu tidak hanya dimulai dari masuknya orang-orang pertama kali dalam Islam, tetapi juga mencakup dalam kondisi tanah Arab sebelum pra-Islam. Kan tidak semua peristiwa itu dicatat dalam sejarah Islam, tapi juga melainkan melalui proses koleksi oleh para sejarawan yang mempertimbangkan jenis dan inti masalah yang relevan. Sejarah Islam itu dibagi dalam berbagai cabang seperti sejarah syariat Islam dan sejarah kebudayaan Islam yang masing-masing itu memiliki fokus yang berbeda. Fokus utama dalam sejarah itu adalah yang terjadi pada perkembangan jumlah pengikut, perluasan wilayah, perubahan pemerintah, serta peristiwa dan tokoh penting yang berperan dalam sejarahnya. Sejarah kebudayaan Islam itu juga mencangkup dari beberapa aspek penting, mulai dari arsitektur, kaligrafi, filsafat dan sains, sehingga seni musik dan puisi Superman. Keempat aspek ini akan menunjuk kontribusi besar dalam Islam. Islam bukan hanya berkembang dalam aspek spiritual, tapi juga memberikan dampak signifikan pada ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya yang masih dihargai hingga saat ini, atau yang disebut dengan SBK. Kan tadi itu penjelasan tentang kebudayaan Islam. Yang kedua itu penjelasan tentang kebudayaan lokal. Kebudayaan lokal itu dari kata budaya dalam bahasa Sarkistaya, yang berarti hal-hal yang terkait budi dan akal manusia. Sementara dalam bahasa Inggris itu disebut dengan culture, yang asal katanya berarti mengelola atau mengerjakan. Budaya lokal adalah kebudayaan yang lahir di kelompok masyarakat tertentu dengan ciri khas dan tradisi yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya. Indonesia sebagai negara multikultural. Indonesia juga memiliki beragam budaya lokal dan beberapa suku bangsa yang turut berperkaya budaya nasional. Seperti beberapa contoh budaya lokal Indonesia yang disebut antara lain seperti adanya upacara Labuan Merapi di Yogyakarta, terus tradisi Gemben di Bali, Batapung Tawar, Bayum di Martapura dan Banjarmasin, terus karapan sapi biasanya kan di Madura, dan tradisi salaman itu kan di Jawa. Jadi ada tradisinya masing-masing dari setiap wilayah tersebut. Budaya lokal ini menggambarkan identitas masyarakat dan sering dipengaruhi oleh sejarah, lingkungan, dan nilai-nilai di sosial setempat. Terus ada juga selain itu ada tradisi lisan seperti adanya cerita rakyat, mitos, legenda, dan tata cara adat. Terus ada juga dalam bentuk seni tradisional sendiri, itu seperti adanya tari, musik, lukisan, dan kerajinan tangan dari khas daerah masing-masing. Setiap daerah itu ada kerajinan yang mereka lakukan sendiri, dan juga ada biasanya dan bahasa daerah yang digunakan dalam berkomunikasi dalam sehari-hari. Dan ada juga pakai adat kayak busana yang biasanya digunakan dalam acara-acara yang bercermin identitas budaya masyarakat, kayak adanya acara 17 Agustus. Berarti kan di situ menggunakan pakai adat istiadat dalam sejarah 17 merayakan 17 Agustus. 17-an Agustus. Terus adanya budaya lokal itu merupakan sebuah kebudayaan yang muncul dalam suatu masyarakat yang telah padu, sehingga ciri budaya lokal itu dikenali dalam bentuk kelembagaan sosial yang dimiliki oleh suatu bangsa.
kelembagaan sosial ini merupakan ikatan sosial bersama antara anggota masyarakat yang mengordinasikan tindakan sosial bersama antara anggota masyarakat itu sendiri. Contoh macam kebudayaan lokal, sejarah lokal tradisional, sejarah lokal diletanti, sejarah lokal kolonial, dan sejarah lokal kritis analisis. Dan soal yang terakhir itu di sini kan ada beberapa kebudayaan Islam, yaitu ada kebudayaan Islam pra-Islam, kebudayaan Islam periode Rasulullah, kebudayaan Islam periode Khulafaur Rasyidin, kebudayaan Islam periode Bani Umayyah, dan kebudayaan Islam periode Bani Abbasiyah. Jadi di sini saya akan membahas tentang kebudayaan Islam yang periode Rasulullah. Pola dakwahnya Rasulullah itu di Makkah dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi atau rahasia yang disebut dengan sirriyah. Rasulullah menggunakan dakwah sirriyah dalam menyebarkan Islam. Rasulullah melakukan dakwah sirriyah itu bukan karena takut, tapi melainkan strategi dakwahnya sendiri. Rasulullah melakukan dakwah sirriyah ini selama 3 tahun. Pertama, Nabi menawarkan Islam pada orang terdekat, keluarga besar, serta Islam itu dikenal dengan asyaddiqul al-awwalun, orang-orang yang terdahulu yang pertama kali masuk Islam, seperti Khadijah binti Walid, Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah, Zaid bin Harisah, dan bin Syarahil. Ali bin Abi Thalib, beliau adalah sepupunya Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat dekatnya dari Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah itu melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi atau sirriyah, kemudian Rasulullah itu melakukan dakwah jahar. Pada dakwah jahar, ketika pemerintah dakwah turun secara terang-terangan, Rasulullah itu mengundang Bani Hashim untuk menyuruh kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah. Namun para sahabatnya itu menentangnya. Hanya Abu Thalib yang mendukung beliau. Meskipun Abu Thalib itu tidak mau masuk Islam, tapi beliau tetap mendukung dakwahnya Rasulullah. Kemudian setelah itu Rasulullah melakukan hijrah kasbi. Kafir Quraisy di situ khawatir akibat dari hijrahnya ke Habasyah. Mereka takut Islam akan menyebarkan ke laut mereka. Akhirnya 2 orang dari kaum Quraisy ini pergi ke Habasyah untuk meminta raja agar mengembalikan kepada mereka orang-orang yang meninggal mereka. Kemudian dalam misi ke Taif pada tahun ke-10 dari kenabian, Nabi Muhammad itu kehilangan 2 orang tercintanya, yaitu beliau adalah istrinya Khadijah yang selalu bersama menyebarkan Islam, dan Abu Thalib pamannya yang selalu melindungi Rasulullah dari orang-orang Quraisy. Dalam tahun tersebut sehingga disebut dengan tahun kesedihan. Jadi hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu adalah suatu peristiwa yang penting dalam sejarah Islam yang menandai awal berdirinya komunitas muslim yang kuat dan mandiri. Hijrah itu dilakukan bukan hanya untuk menghindari gangguan dari kaum Quraisy, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun masyarakat baru yang melandaskan nilai-nilai Islam. Faktor yang mendorong hijrahnya itu seperti tawaran dari penduduk Madinah meninggalkan tekanan dari kaum Quraisy dan perintah dari wahyu itu sendiri. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Rizalatul Mafirah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.